Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendadak ramai oleh wartawan dan petugas keamanan. Sebuah mobil SUV hitam berhenti tepat di depan gerbang kedatangan VIP. Seorang pria tinggi besar berkulit gelap, mengenakan jas berlogo Forensic Science Division of Africa, turun dari mobil dengan penuh wibawa. Namanya, Dr. Adewale Mbi, ahli forensik dokumen asal Afrika Selatan, yang telah menangani lebih dari 1.000 kasus pemalsuan dokumen di lebih dari 20 negara. Tak banyak yang tahu, kedatangannya ke Indonesia bukanlah untuk seminar ilmiah atau kerja sama internasional biasa. Ia didatangkan secara diam-diam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah muncul desas-desus bahwa Mulyono, seorang pejabat tinggi di salah satu kementerian strategis, menggunakan ijazah palsu yang sangat sulit dilacak keasliannya bahkan oleh tim dalam negeri. Ijazah ini aneh. Bukan palsu biasa. Ada sidik tinta yang nyaris tidak bisa dideteksi oleh alat kami, ujar seorang penyidik KPK beberapa hari sebelumnya. Dr. Mbi berjalan tenang melewati para wartawan yang tak tahu menahu siapa dirinya. Hanya sedikit dari penyidik yang mendampinginya, membawa sebuah koper logam hitam berisi perangkat canggih analisis dokumen berbasis infrared spectral imaging, teknologi yang masih langka bahkan di Asia Tenggara. Di ruang laboratorium KPK, ijazah milik Mulyono telah disegel dan disimpan dalam ruang khusus selama beberapa minggu. Tak seorang pun boleh menyentuhnya tanpa prosedur ketat. Namun hari itu, semua mata tertuju pada satu orang, Dr. Mbi. Jika benar dugaan kalian, katanya saat menyalakan peralatannya, ijazah ini akan bicara sendiri. Dan ketika ia mulai memindai bagian bawah stempel kampus asing yang tertulis University of Durham, England, tiba-tiba layar menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Ada lapisan tinta tersembunyi di balik stempel itu. Ini bukan hanya palsu, tapi ada multiple encoding. Seolah seseorang sengaja menyembunyikan dua informasi berbeda dalam satu dokumen. Semua yang ada di ruangan menahan napas. Dan belum ada yang menyangka bahwa isi tersembunyi di balik ijazah itu akan membuka skandal yang lebih besar dari sekadar pemalsuan akademik. Suasana di ruang analisis KPK berubah hening. Seluruh perhatian tertuju pada layar digital yang menampilkan struktur mikroskopis ijazah Mulyono. Dr. Adewale Mbi mengernyitkan dahi sambil menyesuaikan spektrum alatnya, lalu menekan beberapa tombol pada konsol logam. Lihat ini, ujarnya perlahan. Ia menunjuk pada pola samar berwarna ungu kehijauan di balik stempel ijazah. Tinta ini bukan tinta cetak biasa. Ini jenis photochromic ink, hanya muncul di bawah cahaya tertentu. Sangat canggih, dan nyaris tak pernah digunakan untuk dokumen pendidikan. Penyidik senior KPK, Kompol Riza, mendekat. Apa maksudnya, dokter? Ada sesuatu yang disembunyikan? Dr. Mbi mengangguk pelan. Seseorang dengan keterampilan tinggi menyisipkan kode lokasi dan inisial nama dalam stempel ini. Coba lihat, ada huruf kecil-kecil yang baru terlihat sekarang. MBK, NJR, 21X9. Wajah Kompol Riza langsung tegang. Ia mengenal salah satu inisial itu. NJR itu nama kode untuk Cara, sebuah perusahaan percetakan bawah tanah yang pernah diusut tahun lalu di kawasan Ciputat. Dr. Mbi menatap serius. Saya tidak tahu siapa yang mencetak ini, tapi jelas, ini bukan hasil kerja amatiran. Ini dokumen buatan jaringan internasional. Tiba-tiba, salah satu penyidik masuk dengan tergesa. Pak, kami baru dapat data dari Interpol. Nama Mulyono sempat tercatat sebagai pengunjung di Durham University tahun 2011, tapi ia terdiam sejenak, menelan ludah, tapi bukan sebagai mahasiswa. Dia hanya menghadiri seminar 2 hari, lalu pulang. Kompol Riza menatap Dr. Mbi dengan sorot mata menyala. Jadi, dia hanya hadir seminar, tapi berani mengklaim S2 dari kampus itu? Lebih dari itu, potong Dr. Mbi.
Ijazah ini juga punya QR code tersembunyi yang mengarah ke server palsu. Saya belum buka, tapi bisa jadi isinya lebih dalam lagi. Semua orang tercengang. Dalam diam, mereka menyadari satu hal, kasus ini jauh lebih besar dari yang mereka kira. Tak hanya menyangkut Mulyono, tapi mungkin melibatkan sindikat pemalsuan ijazah internasional yang telah menyusup ke jajaran birokrasi negeri ini, dan baru saja mereka akan melanjutkan pemeriksaan. Listrik mendadak padam, seluruh ruangan gelap gulita. Hanya suara detak jantung yang terdengar jelas, seseorang ingin pemeriksaan ini berhenti. Gelap. Hanya bunyi beep pelan dari UPS, Uninterruptible Power Supply, yang menjaga sebagian alat tetap menyala. Kompol Riza spontan meraba pistol di pinggangnya, sementara teknisi forensik lokal berusaha menyalakan senter dari ponsel. Di tengah kegelapan itu, Dr. Adewale Embi tetap tenang. Ia mengeluarkan UV penlik dari sakunya, alat kecil, tapi cukup untuk menerangi sudut-sudut penting meja analisis. Jangan sentuh dokumennya, seru Dr. Embi. Kalau ini sabotase, mereka mungkin berharap kita panik dan merusak jejak. Generator cadangan akhirnya menyala. Lampu darurat berkedip-kedip sebelum stabil. Server lokal KPK melakukan auto recovery, tapi satu hal bikin semua orang merinding. Monitor yang tadi menampilkan lapisan tinta tersembunyi kini blank, log filenya hilang. Siapa yang punya akses ke ruang server? Tanya Kompol Riza. Suaranya dingin, seorang analisti berlari masuk. Pak, ini aneh. Beberapa menit sebelum listrik padam, ada remote akses dari IP internal yang disamarkan. Pelakunya seperti sudah tahu pola pengamanan kita. Dr. Embi menunduk memeriksa ulang ijazah di bawah cahaya UV. Di bagian bawah tanda tangan rektor, muncul watermark yang tadi tak terlihat jelas. THRW Batch 8, THRW. Tesis Reurite? Batch 8, gumam salah satu penyidik dokter. Embi mengangguk pelan. Ini istilah yang biasa dipakai sindikat. Bukan sekadar jual ijazah palsu, tapi merekayasa seluruh proses akademik, termasuk transkrip, tesis, hingga server verifikasi. Pintu laboratorium diketuk keras dari luar. Seorang petugas keamanan memegang printout dari rekaman CCTV cadangan. Pak, kami dapat cuplikan 20 detik sebelum mati lampu. Ada teknisi yang masuk ruang panel listrik dengan ID staf KPK, tapi setelah dicek, ID itu milik pegawai yang sudah nonaktif sejak tahun lalu. Kompol Riza menatap layar dan merapatkan rahangnya. Ini bukan sekadar kasus Mulyono. Ini operasi bersih-bersih jejak. Mereka tahu kita sudah dekat. Dr. Embi kembali ke konsol, mencoba menghidupkan ulang perangkat analisis spektral. Setelah beberapa saat, ia berhasil memunculkan kembali pola tersembunyi di stempel. Kini, QR code terselubung itu kembali terlihat. Dengan koneksi offline yang aman, ia mengekstrak datanya ke AirGaped laptop miliknya. Got it, bisiknya. QR ini mengarah ke domain mirror yang meniru situs kampus asli. Servernya bukan di Inggris. Berlokasi di Eropa Timur. Semua yang ada di ruangan bertukar pandang. Ada jeda sunyi yang terasa panjang sebelum Kompol Riza berkata lirih, "Kita harus lindungi Anda, dokter. Mulai sekarang, semua akses lewat perangkat Anda. Kita pindahkan lokasi." Dr. Embi menatap ijazah itu sekali lagi, lalu menutup koper logamnya rapat. "Pindahkan saya kemanapun kalian mau. Tapi dengar baik-baik, Mulyono bukan klien terakhir mereka.
Batch 8 berarti ada setidaknya 7 batch sebelumnya. Dan mungkin ratusan pejabat lain yang memakai jasa sindikat ini. Di luar ruangan, sirene halus terdengar. Pengamanan dinaikkan. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, semua orang sadar, apa yang tersembunyi dalam secari kertas ini bisa merobohkan banyak kursi kekuasaan. Rombongan kecil bergerak cepat keluar dari gedung utama KPK malam itu. 2 mobil taktis tanpa plat nomor mengawal kendaraan tengah yang membawa Dr. Adewale Mbi dan koper berisi bukti. Tujuan mereka bukan markas KPK lagi, terlalu berisiko. Kini mereka menuju Cafe House Merah 7, lokasi rahasia yang hanya diketahui segelintir pejabat tinggi di dalam mobil. Suasana hening. Kompol Riza duduk di samping Dr. Mbi yang tengah fokus membuka data hasil pemindaian QR Code. Sambungan internet diputus. Semua proses dilakukan secara offline, menghindari potensi kebocoran data. Ini bukan sekadar pemalsuan dokumen, ujar Dr. Mbi pelan. Server mirrornya sangat kompleks. Ada sistem verifikasi otomatis, data alumni fiktif, bahkan surat referensi yang tampak sah dari dosen universitas luar negeri. Ia menampilkan halaman situs cloning bertajuk Durham Univ Eng UK2, tampilannya identik dengan situs resmi University of Durham, lengkap dengan logo, layout, dan halaman alumni. Hanya satu perbedaan mencolok, databasenya berisi nama-nama yang tak ada di daftar resmi kampus manapun, dan di sanalah, tepat di kolom alumni, batch 8, nama Mulyono muncul, bersama 27 nama lainnya. Beberapa terdengar asing, namun 3 nama langsung membuat Kompol Riza terhenyak. 1. Dr. Haji Suryo Widodo, MC Pejabat Kementerian Energi 2. Insinyur Dimas Raharjo, MT Kepala Proyek Infrastruktur Strategis 3. Anita Verina, SI, MAK Komisaris Utama Ban Pemerintah Daerah, ini gila, bisik Riza. Mereka ini, orang penting semua. Dan mereka semua ada di batch 8? Dr. Mbi mengangguk. Dan saya curiga, batch sebelum ini menyebar di kementerian, lembaga keuangan, bahkan mungkin aparat hukum. Kompol Riza menarik napas panjang. Kalau ini benar, kita sedang menghadapi sindikat pemalsu akademik berskala nasional, dengan akar internasional. Tiba-tiba radio komunikasi hidup. Unit 1 ke pusat, kami diikuti 2 kendaraan tak dikenal di belakang. Arah selatan. Minta instruksi. Ganti jalur. Jangan arahkan mereka ke Cafe House, perintah Riza cepat. Alihkan ke rute pengelabuan. Mobil langsung berbelok tajam ke jalan alternatif. Dari kamera belakang, tampak 2 sedan hitam melaju menempel, mencoba mengejar. Ini sudah bukan rahasia lagi, gumam Dr. Mbi. Mereka tahu saya membawa sesuatu yang bisa menghancurkan jaringan mereka. Dan benar saja. Sesaat sebelum mobil mereka masuk terowongan, suara letusan keras terdengar dari belakang. Salah satu mobil pengawal meledak, ditembak rudal kecil dari drone yang tidak terdeteksi radar. Semua orang tersentak. Kita sedang melawan musuh yang bukan hanya punya uang dan koneksi, tapi juga persenjataan, kata Riza sambil mencabut pistolnya. Dan kita belum tahu siapa dalang sebenarnya di balik semua ini.